kesejahteraan sejati, kemakmuran yang sebenarnya, kita harus melakukan hilirisasi kepada semua komoditas yang kita miliki. This is very dangerous time. Very dangerous time. Amerika siap mau pertahanan Nusantara yang mulai diperkuat. Di tengah dunia yang semakin tegang, Indonesia perlahan memperkuat pertahanan militernya. Negara kepulauan yang membentang dari Sabang hingga Merauke ini menyadari bahwa posisi geografisnya berada di jalur strategis perdagangan dunia. Jika konflik global benar-benar terjadi, wilayah ini bisa menjadi jalur penting bagi pergerakan militer maupun logistik internasional. Melalui institusi seperti Tentara Nasional Indonesia, pemerintah mulai memperkuat sistem pertahanan berlapis di darat, laut, dan udara. Modernisasi alat utama sistem senjata dilakukan secara bertahap. Salah satu langkah besar adalah rencana pembelian jet tempur generasi terbaru seperti Dassault Rafale, serta kerjasama pengembangan pesawat tempur masa depan bersama Korea Aerospace Industries melalui proyek KF-21 Boramae. Di laut, Indonesia meningkatkan patroli di wilayah strategis seperti Laut Natuna Utara, kawasan yang sering menjadi perhatian geopolitik karena dekat dengan jalur pelayaran internasional. Kapal perang baru, radar pantai, serta penguatan pangkalan militer menjadi bagian dari strategi untuk memastikan kedaulatan wilayah tetap terjaga. Selain modernisasi senjata, latihan militer juga semakin intens. Indonesia rutin menggelar latihan bersama dengan negara sahabat untuk meningkatkan kesiapan tempur dan koordinasi internasional. Tujuannya bukan untuk memicu konflik, tetapi untuk memastikan bahwa jika ketegangan global meningkat, Indonesia memiliki kemampuan mempertahankan wilayahnya. Bagi Indonesia, kekuatan militer bukan hanya soal senjata, tetapi juga soal menjaga stabilitas kawasan. Dalam dunia yang semakin tidak pasti, kesiapan menjadi bentuk perlindungan terhadap rakyat dan kedaulatan negara. Strategi diplomasi, senjata Indonesia yang paling kuat. Sejak awal kemerdekaannya, Indonesia dikenal sebagai negara yang lebih mengutamakan diplomasi daripada konfrontasi militer. Prinsip politik luar negeri bebas dan aktif membuat Indonesia berusaha menjaga hubungan baik dengan banyak negara, sekaligus menghindari keterlibatan langsung dalam konflik global. Peran ini terlihat jelas melalui keterlibatan Indonesia di berbagai forum internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Association of Southeast Asian Nations. Melalui organisasi tersebut, Indonesia sering berperan sebagai mediator dalam berbagai konflik regional. Indonesia juga aktif dalam forum keamanan kawasan, seperti ASEAN Regional Forum, yang bertujuan menjaga stabilitas politik dan keamanan di Asia Pasifik. Dalam situasi dunia yang semakin terpolarisasi antara kekuatan besar seperti Amerika Serikat, China, dan Rusia, Indonesia berusaha menjaga posisi netral. Strategi ini sangat penting jika terjadi konflik global besar. Dengan hubungan diplomatik yang luas, Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk menghindari menjadi medan pertempuran langsung. Diplomasi juga memungkinkan Indonesia tetap menjaga jalur perdagangan, pasokan energi, serta stabilitas ekonomi. Dalam banyak hal, kekuatan terbesar Indonesia bukan hanya pada militernya, tetapi pada kemampuannya menjaga keseimbangan hubungan internasional. Diplomasi menjadi perisai tak terlihat yang seringkali lebih kuat daripada senjata. Kesiapan sipil dan ketahanan nasional. Jika perang dunia benar-benar terjadi, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh militer, tetapi juga oleh masyarakat sipil. Karena itu, salah satu fokus penting Indonesia adalah memperkuat ketahanan nasional dari dalam. Konsep ini dikenal sebagai pertahanan semesta, di mana seluruh komponen bangsa dapat berperan dalam menjaga negara. Program seperti pelatihan bela negara yang dikelola oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia bertujuan membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesiapsiagaan nasional. Selain itu, ketahanan pangan dan energi juga menjadi prioritas. Pemerintah berusaha memastikan bahwa jika jalur perdagangan global terganggu, Indonesia masih mampu memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya. Negara dengan sumber daya alam besar seperti Indonesia
memiliki keuntungan karena dapat mengandalkan produksi dalam negeri. Di bidang teknologi dan keamanan digital, ancaman perang modern tidak lagi hanya berupa serangan militer fisik. Serangan cyber terhadap infrastruktur vital bisa melumpuhkan sistem komunikasi, listrik, hingga keuangan. Oleh karena itu, lembaga seperti Badan Cyber dan Sandi Negara terus memperkuat sistem pertahanan digital nasional. Pada akhirnya, kesiapan menghadapi kemungkinan perang dunia bukan hanya tentang tank dan pesawat tempur. Yang lebih penting adalah kemampuan sebuah negara untuk menjaga stabilitas, melindungi rakyatnya, dan memastikan kehidupan tetap berjalan meskipun dunia sedang berada dalam krisis. Indonesia memahami satu hal penting, perang mungkin terjadi di dunia, tetapi ketahanan bangsa ditentukan oleh kekuatan rakyatnya sendiri. You